Rasul kita dan menambah cinta kita yang hakiki kepada beliau. Kita mau mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan beliau yang memang telah Allah tetapkan sebagai teladan yang terbaik bagi kita, bagi orang yang liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah, mau ketemu dengan Allah, mau bahagia di hari kemudian, maka di sana ada uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca syama'il dan kita belajar sirah, kita akan tahu bahwa beliau adalah teladan dalam semua hal, dalam segala sisi kehidupan, dalam kelembutan dan dalam ketegasan, dalam ibadah, dalam jihad, dalam rumah tangga, dan segala sesuatu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi kita selama kita hidup. Semua ada tuntunannya, ada contoh teladannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bagian akhir dari kitab ini, selama 1 bulan, ya 3 kali pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bagian terakhir dari buku ini, yaitu tentang at-tarbiyah wa ta'lim. Ya begitu penjudul bab yang paling terakhir dari sirah nabawiyah yang ada di buku ini. Kita sudah bahas pada pertemuan kita yang paling terakhir pekan lalu terkait dengan hadis Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, yang menceritakan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama anak kecil, bersama adik beliau Abu Umair, dan juga bersama dengan Hasan dan Husain, ya, kisah ketika Rasulullah sedang berkhutbah sallallahu alaihi wasallam, lalu datang Hasan dan Husain. Dan juga kisah yang paling terakhir kita baca yang lalu adalah ketika Anas bin Malik sendiri terlambat datang memenuhi permintaan dan amanah dari Nabi SAW. Bahkan beliau bermain, ya, bersama kawan-kawannya. Bagaimana Rasulullah menyikapi hal yang semacam itu. Sekarang bagian akhir, ya, ada berkaitan dengan bagaimana kedekatan Nabi kita SAW dengan para sahabatnya, makan bersama, dan juga bersama dengan anak kecil, ya. Itu bagian-bagian akhir yang insyaallah kita akan baca pada malam hari ini. Ya, fadhal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kitab Nafhatu 'Abirin min siratil Bashirin Nadhiri sallallahu alaihi wasallam li fadilati Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullahu ta'ala. ثم قال: وكان يؤكل أصحابه، أي وكان عليه الصلاة والسلام يؤكل أصحابه، فربما حضر الطعام معه الأعرابي حديث العهد بالإسلام أو الغلام والجارية ممن لا يعرف آداب الطعام والشراب فيأخذ بأيديهم ويعلمهم ويربيهم. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بطعام فجاء أعرابي كأنما يطرد فذهب يتناول فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وجاءت جارية كأنها تطرد فأهوت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لما أعييتموه جاء بالأعراب والجارية يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه أو إذا لم يذكر اسم الله عليه بسم الله كلوا.
kata Syekh Hafizahullah, dan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yuakilu ashabahu. Yuakil maksudnya makan bersama dengan para sahabatnya. Bahkan di antara sahabat-sahabat yang beliau makan bersama itu bukan cuma sahabat-sahabat yang senior, para pejabat-pejabat sahabat, para sahabat-sahabat yang memiliki pengaruh besar, bukan cuma Abu Bakar, bukan cuma Umar, tapi di sini dikatakan kadang hadir bersama beliau di acara makan bersama itu A'rabi, seorang Badui Arab gunungan yang baru masuk Islam, atau budak laki perempuan, ya masih kecil tentunya, yang tidak tahu adab-adab makan dan adab-adab minum. Jadi ikut bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ikut juga makan bersama dengan Rasulullah. Maka dalam situasi seperti itu, ketika ada yang hadir orang-orang yang belum tahu makan, maka Rasulullah tidak usir, Rasulullah tidak melarang, tapi Rasulullah manfaatkan hal itu untuk beliau tarbiyah mereka, untuk beliau ajari mereka tata cara makan yang benar. Maka kadang dikatakan oleh Syekh di sini beliau pegang tangannya, fayakhudhu biaidihim, kadang beliau pegang tangannya dan mengajarkan bagaimana sebenarnya makan yang benar. Ada hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kami pernah makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makan bersama Rasulullah sini makan bersama, ya di waktu yang sama. Dan juga bisa bermakna makan di nampan yang satu, ya. Jadi bisa makan bersama itu kadang masing-masing punya tempat makan, kadang yang banyak terjadi pada waktu itu adalah makan di qas'ah atau di sohfah. Ya, sohfah makan yang muat sekitar 5 orang, qas'ah kadang bisa muat 10 orang, ya. Jadi pada saat itu fa'ata bi ta'am atau fa'utiya bi ta'am. Ketika sudah kumpul maka dibawakan makanan. Faja'a rabi ka'annama yutrat. Lalu datang seorang badui seakan-akan dia diusir, yutrat. Dalam sebagian riwayat, dan ini mungkin yang lebih tepat, ka'annahu yudfa, seakan-akan beliau ditolak, ya. Jadi ada badui, ini orang belum makan, ini baru mau siap-siap makan, ada badui yang kayaknya tergesa-gesa, belum ada isyarat untuk makan, tergesa-gesa dia simpan tangannya atau dia taruh tangannya di tempat makan lalu tidak baca basmalah. Jadi karena yudfa, dalam penjelasan ulama kita seakan-akan ada yang mendorongnya. Siapa yang mendorongnya? Syaitan, ya. Syaitan yang mendorong dia untuk makan saja langsung tanpa membaca basmalah dan belum ada isyarat. Ini kan makan bersama dengan orang tua, makan bersama orang-orang terhormat, tokoh-tokoh. Seharusnya ada isyarat dulu dari pemimpin, ayo kita mulai makan, ya. Samullah kulu, ya, silakan baca basmalah, mari kita makan. Tapi waktu mereka baru siap-siap ini, badu ini langsung kayak ada yang tolak dia, ya, kayak ada yang dorong dia untuk menaruh tangannya di tempat makan tersebut. Fadhahaba yatanawal fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Maka Rasulullah langsung pegang tangannya. Disuruh sabar dulu, ya. Jadi jangan dulu mulai. Karena syaitan memang ingin orang makan itu sebanyak-banyaknya tapi tanpa baca basmalah. Itu kalau tidak baca basmalah kelihatannya dia makan tapi pada hakikatnya dia kasih makan syaitan, ya. Maka Rasul langsung pegang tangannya. Ternyata syaitan tidak putus asa. Wajat jariyah, ini budak perempuan juga, tiba-tiba seperti ada yang dorong dia, ada yang tolak dia untuk mengambil juga makanan tersebut. Maka Nabi SAW juga memegang tangannya, ya, budak perempuan kecil, ya. Maka Rasulullah pegang tangannya, artinya jangan dulu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana,
sesungguhnya setan itu lamma a'yaitumuhu, ketika kalian itu sudah bikin loyo, bikin capek itu setan, ya. Kan para sahabat-sahabat ini, orang-orang beriman itu sebenarnya setannya lemah-lemah, setannya loyo-loyo, karena kita selalu baca zikir kepada Allah. Setannya tidak makmur, ya. Setannya loyo di sini kata Rasulullah, a'yaitumuhu, kalian membuat dia lemah. Tapi setan berusaha, ada orang-orang yang dia sasar, yang lewat dialah setan bisa menikmati makanan. Jadi orang-orang yang belum faham, orang-orang yang mungkin tidak memperhatikan masalah-masalah adab, dari situ setan mau mengambil makanan. Maka di sini kata Rasulullah, datanglah setan dengan dua orang ini, dengan si badui tadi dan dengan si budak perempuan itu. Yastahillu ta'am, dia mau menghalalkan makan, artinya dia sudah mau makan tanpa membaca basmalah. Di dalam yazkur ismallahi alaihi, ya, dia akan menghalalkan itu dengan, jika tidak dibaca ismullah, ya. Jadi hati-hati, ya. Biasa orang-orang makan tidak sadar bahwasanya yang makannya adalah syaitan, ya. Dan karenanya kita diperintahkan untuk baca basmalah, dan kalaupun terlupa nanti baru ingat di tengah-tengah kita makan, maka kita baca bismillah awwalahu wa akhirahu, bahkan walaupun di akhir makanan kita tinggal sesuap, ya. Rasulullah pernah makan bersama sahabatnya, Rasulullah tertawa ketika ada seorang sahabat, ketika Rasulullah ditanya kenapa tertawa, Rasulullah bilang, tadi ini dia sejak makan tadi setan yang makan makanannya. Lalu ketika tinggal satu suap, dia baru teringat bahwa dia belum baca basmalah. Lalu dia baca basmalah, maka syaitan langsung yataqayya, ya, syaitan langsung muntah dan memuntahkan semua yang dia makan, ya. Jadi ini benaran ini, ya, hakiki. Ini hakiki bahwasanya setan memakan makanan orang yang tidak membaca basmalah. Karena itu Rasulullah mengatakan bismillah kulu. Sekarang silahkan baca basmalah dan silahkan makan, ya. Yang kita mau ambil pelajaran di sini adalah bagaimana Rasulullah begitu sederhana, begitu tawadhu. Beliau ketika makan bersama, beliau makan bersama dengan seluruh rakyatnya, ya, seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Beliau tidak membatasi hanya orang-orang yang ternama, orang yang terhormat, orang-orang yang paling sederhana pun seperti badui ikut dengannya. Para budak-budak pun ikut bersamanya, ya. Dan tidak dimarahi. Cuma ketika ada keliru, itu yang perlu diajari adab, ya. Beliau ajari adab, dan ini kesempatan beliau untuk mengajari adab. Karena selama ini para sahabat-sahabat yang senior yang dekat dengan beliau itu selalu mendapatkan akhlak dan adab tarbiyah dari Rasulullah. Kalau orang-orang badui, para budak-budak yang jarang bermulazamah dengan majlis Rasulullah ini kadang memang belum beradab. Inilah saat yang semacam ini dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk ajari mereka-mereka adab dan akhlak tersebut, ya. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد. Kemudian dari Umar bin Abi Salamah, ya, Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma. Umar bin Abi Salamah ini anak dari Abu Salamah dan anak dari Ummu Salamah. Abu Salamah seorang sahabat Nabi SAW yang wafat pasca perang Uhud, salah seorang sahabat yang mulia. Dan ketika wafat, maka Ummu Salamah dilamar oleh Nabi SAW. Ya, sebelumnya Ummu Salamah dilamar oleh banyak sahabat, tapi beliau tolak, ya, karena beliau merasa tidak ada orang yang sebaik suaminya yang dulu, Abu Salamah. Makanya ketika Rasulullah mengajarkan kepada beliau doa,
Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, ini doa sebenarnya ketika kita dapat musibah, salah satu doa ya, ketika dapat musibah, ya Allah berikanlah pahala dari musibah yang dicobakan kepadaku ini. Karena kita seorang muslim, seorang mukmin itu mengharapkan pahala dari musibah juga ketika dia bisa bersabar. Wakhluf li khairan minha, dan gantikanlah bagiku yang lebih baik daripada musibah yang menimpaku ini. Itu lama sudah diajarkan oleh Rasulullah tentang doa tersebut. Tapi Ummu Salamah sempat berpikir, adakah orang yang lebih baik dari Abu Salamah, suami beliau? Ya, makanya beliau sampai menolak Abu Bakar dan yang lainnya. Sampai nanti akhirnya yang melamar adalah Nabi SAW. Barulah beliau sadar akan kebenaran doa tersebut. Ya, maka jadilah Rasulullah bapak sambung ya, setelahnya orang sekarang bapak sambung dari Umar bin Abi Salamah. Kan itu Umar bin Abi Salamah mengatakan, Umar ini anak dari Abu Salamah dan Ummu Salamah. Beliau mengatakan, kuntu gulaman, saya waktu itu masih kecil. Gulam itu usia kecil ya. Jadi gulam itu bisa disebutkan untuk istilah masih bayi. Makanya baik tentang hadis tentang akikah juga dalam sebagian riwayat digunakan lafaz gulam. Bisa juga digunakan untuk budak ya, gulam juga, dan bisa untuk anak kecil setelah selesai menyusu dari ibunya sampai sebelum dia akil balik ya. Kalau sudah balik tidak dinamakan lagi gulam. Dan ini kisaran 9 tahunan waktu itu ya, dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu atau kurang dari itu. Beliau bilang, saya waktu itu masih kecil. Fi hijri Rasulullah SAW, di bawah asuhan ya, di bawah asuhan tarbiyah Rasulullah SAW. Ini satu pengalaman yang sangat berharga yang dinukil turun temurun ya, dan kita juga mengambil banyak manfaat dari nukilan anak kecil ini. Beliau mengatakan, beliau suatu hari makan bersama dengan Nabi SAW. Ini juga ya, di antara bukti bagaimana Rasulullah itu makan bersama orang-orang di rumahnya, termasuk anak-anak kecil. Dan ini di antara adab atau di antara teladan yang perlu dilakukan oleh para orang tua. Orang tua harus punya waktu untuk bisa makan bersama dengan keluarganya, makan bersama dengan istri dan anak-anaknya, agar bisa mengajari mereka adab, sekaligus juga untuk bisa bercerita dan berbagi informasi dan hal yang dibutuhkan oleh anggota keluarganya. Waktu itu karena Umar bin Abi Salamah masih sangat muda, beliau bilang, kanat yadi tatishu fi sahfa, tangan saya ini tatishu artinya tidak tetap ya, bergerak terus ke sana kemari. Jadi karena tampaknya makan bersama, jadi dia kadang makan di dekatnya, kadang dia ambil lagi bagiannya orang yang dekat, dan seterusnya ya. Jadi keliaran ya, berkeliaran tangannya itu, dia seakan-akan mau mengambil semua bagiannya orang. Ini tidak beradab ya, menyelesaikan adab. Fi sahfa, ini sahfa disebut kata-kata sahfa. Sahfa itu ukuran 5 orang ya, nampan yang cukup sekitar 5 orang. Maka Rasulullah mengatakan kepada beliau, ya gulam, wahai anakku atau wahai anak, samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Kalau menurut Umar bin Abi Salamah sini kesalahannya apa? Kesalahannya waktu itu makan di tempat yang jauh ya. Artinya beliau ulurkan tangannya mengambil dari jarak yang jauh. Dan ini tidak nyunnah. Kecuali kata ulama kita, jika makanannya itu kita makan bersama dan makannya beda-beda makanannya, dan mungkin bagian yang dekat sama kita tidak cocok sama kita ya. Umpamanya yang di depan kita ikan ya, lalu kita sukanya telur, atau kita sukanya tempe, atau kita sukanya daging.
Maka karena semua yang dekat kita ini ikan umpamanya, kita tidak suka, kita bisa mengambil dari yang jauh dari kita. Itu berdasarkan hadis Anas bin Malik, ya. Karena beliau mengatakan Rasulullah itu kalau makan, beliau selalu cari-cari yatatabba dubba, cari-cari buah labu. Yatatabba artinya cari-cari. Jadi cari-cari berarti biar agak jauh darinya beliau ambil. Itu bisa. Kalau makannya berbeda-beda, yang tidak boleh adalah kalau makannya cuma satu jenis umpamanya. Jadi semuanya daging saja atau semuanya ikan umpamanya. Semuanya sudah dapat jatahnya. Lalu dia belum makan bagiannya, dia sudah ambil bagiannya orang lain, ya. Sudah dia julurkan tangannya. Sudah habis orang lain, sudah dia makan lagi. Ya. Ini dolim ini. Dan juga tidak etis, ya. Tidak beradab. Maka ini dilarang, ya, dilarang. Dan ini termasuk manfaatnya makan bersama, ya. Manfaatnya makan bersama mengajar kita bagaimana bersosialisasi dan bagaimana berjamaah, ya, untuk kita saling mendahulukan yang lain dan tidak kita dolim sendiri. Kalau menurut Umar bin Abi Salamah, kesalahan beliau cuma satu itu, tapi ternyata Rasulullah mengajarkan 3 hal. Ya, ini ada 2 kemungkinan. Umar bin Abi Salamah cuma menyebutkan satu kesalahannya, tapi Rasulullah mengetahui kesalahan-kesalahan yang lain yang ada pada Umar bin Abi Salamah. Atau memang Umar bin Abi Salamah kesalahannya cuma satu tadi, tapi Rasulullah mau mengajarkan ajaran tambahan. Ya, karena Rasulullah kadang begitu. Ada sebagian sahabat yang salah dalam satu hal, tapi beliau mau ajarkan hal-hal yang lain yang mungkin juga luput dari pengetahuan sahabatnya itu, sebagai penambahan ilmu bagi sahabatnya ini. Maka apa kata Rasulullah? Wahai gulam, sammillah, ucapkan basmalah. Tadi ini Umar bin Abi Salamah tidak mengatakan saya lupa baca basmalah, tapi paling tidak ini pesan untuk kita semuanya, baca basmalah. Lalu kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Umar bin Abi Salamah tidak menyebutkan, ya, bahwasanya beliau makan dengan tangan kiri. Dua hal ini hukumnya beda dengan yang ketiga. Ya, walaupun ada khilaf juga, tapi yang rajih insyaallah bahwa makan dengan mengucapkan basmalah wajib. Makan dengan tangan kanan wajib. Bukan sekedar etika saja, bukan sekedar adab saja, tapi memang hukumnya wajib. Kenapa? Karena itu tadi, orang yang tidak membaca basmalah pada saat makan, maka syaitan yang memakan makanannya. Dan orang yang makan dengan tangan kiri, fa inna syaitana ya'kulu bishimalih wa yashrabu biha. Setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Dan Rasulullah melarang, ya. Jadi tidak boleh. Bukan cuma makan, tapi minum juga tidak boleh dengan tangan kiri. Adapun makan dengan jarak yang dekat-dekat, makan bagian-bagian dekat kita, ini kata ulama kita satu sunnah yang bagus, tapi tidak sampai haram, ya, tidak sampai hukumnya haram. Wa kul mimma yalik. Apa kata Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma? Beliau mengatakan fama zilzalat tilka ti'mati ba'd. Sejak itu, ya. Jadi tidak nunggu lama ini. Sejak saat itu begitu mendengarkan arahan Rasulullah, sejak saat itu langsung berubah cara makan beliau. Jadi tampaknya memang begitulah cara beliau selama ini. Kalau makan selalu dengan jarak yang jauh-jauh, ya, dan mungkin kadang lupa baca basmalah, dan mungkin kadang tangan kiri. Tapi begitu diajari, maka beliau langsung berubah. Dan ini sikap yang harus ada pada seorang muslim. Karena biasa ada orang beralasan kebiasaan, ya. Apalagi ada biasa bilang, kalau saya tangan kiri, memang kidal saya, ya. Biasa orang bilang, saya kidal, ya. Tidak apa-apa kalau kidal, kalau main bola, kidal main tenis, main bulu tangkis dan sebagainya. Tapi untuk makan tidak ada alasan kidal, ya. Karena syaitan makan dengan tangan kiri itu, ya. Jadi beliau langsung bilang, sejak itu saya langsung berubah sampai beliau meninggal. Ya, ini seharusnya seperti itu. Ada kebiasaan-kebiasaan kita yang sah-sah saja, tapi ada kebiasaan kita yang ternyata selama ini bertentangan dengan syariat. Begitu datang ilmu, maka ubah itu kebiasaan kita, ikut dengan syariat, akan berkah kehidupan kita.
Ya. وعن رافع بن عمرو الغفاري رضي الله عنه قال كنت غلاما أرمي نخل الأنصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام لم ترمي النخل قال آكل قال فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسفلها ثم مسح رأسه فقال اللهم أشبع بطنه. Nah. Kemudian masih kisah dengan anak kecil. Rafi bin Amr al-Ghifari mengatakan, dulu waktu saya masih gulam, anak kecil ya seperti tadi, armin nakhla al-ansar. Ini kan biasa anak kecil itu yang banyak main-mainnya, iseng-iseng kadang. Jadi pohon-pohon kurma atau buah-buah pohon kurma itu dia biasa buang-buang ya, dia biasa lempar-lempari. Ya, jadi diambil lalu dia buang-buang. Jadi tidak makan, ya, iseng-iseng, biasa anak-anak gitu ya. Maka beliau dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilapori ini, ya, ini ada anak kecil ini yang bikin masalah ini, ya. Suka ambil kurma-kurma kita dia buang-buang, tidak juga dimakan tapi dibuang-buang begitu saja. Kan biasa main lempar-lempar, ya. Jadi dia pakai mungkin untuk main lempar-lempar. Ya, main perang-perangan mungkin. Yang mana, ya. Lalu dibawa kepada Nabi. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ya gulam, wahai anak, ya. Lima tarmin nakhl, kenapa kamu buang-buang begitu saja pohon kurma itu?" Ya. Qala akul, dia bilang, "Jadi apa kalau saya makan?" Ya. Rasulullah mengatakan, "Fala tarmin nakhl." Ya jangan. Ya memang ya itu untuk dimakan, bukan untuk dibuang-buang begitu saja. Wa kul mimma yasqutu fi asfaliha, bahkan yang jatuh-jatuh itu pungut ya, dan bisa dibersihkan dan masih bisa dimakan. Jangan dibuang begitu saja. Lalu Rasulullah apa yang dilakukan? Summa masaha ra'sahu, beliau pegang-pegang kepala dari anak kecil itu. Ini bagus itu ya, bentuk kasih sayang. Pegang-pegang kepalanya ya. Dan pegang kepala itu bagian dari sunnah ya. Dan jangan tersinggung, biasa ada orang kalau dipegang-pegang kepalanya ya, ini yang paling terhormat ini, subhanallah ya. Jadi ada cerita ya, kisah nyata ya, waktu di Libya dulu, di Libya waktu masih tahun-tahun 80-an ya, tahun-tahun sebelum tahun 90-an. Libya angkatan-angkatan pertama itu ada guru kalau tidak salah dari Somalia ya, Syekh. Beliau selalu mengajar dan semangat sekali. Dan biasa pegang-pegang kepalanya mahasiswa. Dan mahasiswa ini kan semua waktu di Libya itu kan ustadz-ustadz semua di kampungnya ya. Jadi mereka kan yang semua ustadz-ustadz sudah di kampung lalu datang ke Jakarta, ke Libya untuk belajar. Sehingga Syekh yang anggap semua itu anaknya ya, biasa pegang-pegang kepalanya, dinasihati, diajari. Ya ada dari orang kita, orang Bugis Makassar ya. Dipegang gitu tersinggung ya. Langsung dia mau pulang ke kelas, pulang ke Sakan, langsung mau ambil badiknya ya. Syekhnya hampir ditobok ya. Ya. Subhanallah. Dia tidak terima dipegang-pegang. Padahal itu pegang-pegang sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada anak kecil ya. Jadi jangan bilang tapi uruf kita, kan ada juga biasa bilang uruf kita, kebiasaan kita itu tidak cocok yang seperti gitu ya. Itu uruf sah-sah saja ya, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat tertentu sah-sah saja selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, jangan anggap uruf itu ya. Termasuk seperti ini, dalam ini bagian sunnah, Rasul kadang pegang kepala anak yatim, mengelus-ngelus mereka sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada mereka. Termasuk yang lalu kita sebutkan bahwasanya memegang-megang telinganya Anas bin Malik ya, sebagai bentuk rasa sayang kepada beliau. Jadi masaha ra'sahu, megang-megang. Dan ini bahkan dalam sebagian riwayat bahwasanya ini untuk menjadikan hati-hati kita lembut ya, sayang kepada anak yatim, mengelus-ngelus kepala mereka sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada mereka. Itu masalah. Lalu beliau doakan, Allahumma ashbi' batnahu, ya Allah kenyangkanlah perutnya ya.
Kenyangkan perutnya artinya berkahi ya apa yang dia makan. Ya. وعن شداد بن الهاد رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها قال أبي فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. Ya. Kemudian dari Syaddad Ibn al-Had beliau mengatakan satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk memimpin salat salatai al-Isya ya. Dalam sebagian riwayat salatai al-Asyi ya. Kalau salatai al-Asyi maka itu maksudnya duhur atau asar ya. Wa huwa hamilun hasanan au husaina. Jadi perawinya agak ragu apakah yang beliau gendong itu Hasan atau Husain. Kan memang Hasan Husain mirip-mirip, tidak kembar sebenarnya. Hasan Husain ini cucu Rasulullah dari Ali dan Fatimah. Ini tidak kembar, beda 11 bulan, tapi memang bedanya sangat sedikit ya, beda 11 bulan saja, bukan kembar. Dan mirip-mirip. Maka kadang perawi agak ragu ini Hasan atau Husain. Lalu fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memimpin fa wada'ahu. Beliau ya kalau beliau beliau gerak dikhawatirkan jatuh maka beliau letakkan. Maka beliau mau mulai, beliau bertakbir. Beliau salat fasajada baina dhahrai salatihi sajdah ya, baina dhahrai salatihi sajdah atolaha. Jadi beliau waktu itu waktu sujud dengan panjang. Maka kata bapak saya, ini perawi mengatakan farafa'tu ra'si wa idza sabi. Jadi ini lama sekali. Kayaknya ada apa-apa ini sampai diangkat dulu. Oh, masih sujud ya. Jadi sempat bilang ilama jangan-jangan ada terjadi sesuatu Rasulullah. Jadi sempat angkat, ternyata masih sujud. Yang secepatan lagi. Tapi waktu dia itu sempat melihat ternyata di atas punggungnya ada anak kecil. Ini ternyata penyebabnya. Wa idza sabi ala dhuhri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Ternyata Rasulullah itu tidak bangun-bangun dari sujudnya, bukan ketiduran yang seperti biasa ada orang ya. Sujud lama-lama kalau salat lail bukan karena panjang berdoanya, ketiduran ternyata subhanallah. Ya. Tapi dia memang ya bukan juga karena doa yang panjang waktu itu, karena memang ada anaknya, cucunya yang naik di atas punggungnya. Wa huwa sajid faraja'tu ila sujudi, maka dia langsung sujud juga ya, karena tadi sempat lihat langsung cepat-cepat juga sujud. Setelah selesai salat maka orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhuhri salatika sajdah ataltaha." Ya tadi panjang sekali sujudnya. Sampai kita menyangka ada sesuatu yang terjadi. Ya jangan-jangan engkau sakit, jangan-jangan ada sesuatu atau gimana. Ya karena ada juga subhanallah, ada juga hamba-hamba Allah yang Allah cabut nyawanya pada saat dia salat, kadang-kadang pada saat sujud ya. Bahkan kadang pada saat dia jadi imam, dia imam tidak bangkit-bangkit ternyata meninggal dunia, Masya Allah ya. Maka itu sempat yang dikhawatirkan para sahabat, ada apa gerangan sampai Rasulullah tidak bangkit-bangkit. Beliau mengatakan tidak ada apa-apa, tidak ada masalah sebenarnya. Kullu dzalika lam yakun, tidak ada sebenarnya apa-apa, tidak ada masalah. Lakin ibni, ini anak saya ini, maksudnya cucu saya ini, iltahalani naik ke saya, fakarihtu an
u'ajjilahu hatta yaqdi hajatahu. Saya tidak mau dia dia kecewa, biarkan dulu dia sampai puas-puas naik di punggungku, sampai dia menyerah sendiri turun, baru saya bangkit lagi. Ya. Ada biasa orang tua begitu langsung dia banting anaknya, subhanallah, ya. Marah sama anaknya, ya. Begitu anaknya naik di atas punggungnya, masih kecil, anak kecil, dia sengaja. Atau kalau lama sekali mungkin ya dia sampai. Ini Rasulullah begitu sabar dengan anak kecil, ya, dengan cucu. Ya. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنها فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. Nah, dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Harits bin Rib'i, ya. Beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang beliau salat hamilun Umamah. Umamah cucu beliau juga, cucu dari Zainab, dari Al-As bin Abi Rabi', ya. Ini sempat musyrik kafir suaminya dulu, ya, karena nikah sebelum Islam turun, ya. Jadi masa ketika sebelum Islam turun, dan setelah datang Islam tidak boleh wanita muslimah bersama laki-laki musyrik, maka dipisahkan Rasulullah. Namun alhamdulillah akhirnya masuk Islam lagi di belakangan, ya, di masa-masa menjelang Fathu Makkah. Ini Umamah, cucu Rasulullah SAW dari Zainab, anak pertama Nabi SAW, anak pertama perempuan dari Khadijah, ya. Faidah sajad, kalau beliau sujud, wada'ha, ya itu tadi, ya. Kalau beliau gendong. Lalu kalau beliau mau sujud, beliau letakkan, ya, karena khawatir akan terjatuh. Wa idza qama, dan jika beliau berdiri, maka beliau gendong lagi. Ini sunnah, ya. Sunnah ini. Usahakan kalau masih ada anak kecil antum, masih ada anak kecil perempuan, amalkan ini, ya. Alhamdulillah kami pernah amalkan ini, ya. Jadi kalau ada anak kecil perempuan lagi, ya, amalkan ini supaya bisa pernah kita rasakan bagaimana, ya. Jadi begitu kita sujud, kita naik lagi, mau lagi tuh gendong lagi, ya. Itu sunnah. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan, inni la adkhul fi shalah. Bagaimana kalau beliau jadi pimpin jamaah, kadang saya sudah masuk dalam salat, wa ana uridu, dan saya mau memanjangkan bacaan, tapi begitu beliau mau panjangkan bacaan, ternyata beliau mendengarkan tangisan bayi dari seorang jamaah, ya. Mungkin ada ibu-ibu yang bawa bayinya karena ada satu kepentingan yang mendesak mungkin, maka dia bawa bayinya ke jamaah, ke masjid, ya. Maka pada saat itu langsung beliau memendekkan bacaannya, ya. Fatajawwazu fi salati, maka beliau pendekkan karena beliau tahu bagaimana perasaan ibu, ya. Jadi bagaimana perasaan ibu. Yang masalah itu memang kalau bacaannya kita sudah mau tentukan, ya. Seperti kalau salat tarawih, kita memang semua satu juz, ya. Jadi kalau satu juz itu kan satu rakaat biasa ada 3 halaman gitu deh. 3 halaman, lalu 2 halaman, iya. Jadi baru selesai Fatihah baru sudah ada yang menangis, ya. Ini juga kadang bimbang ini imam ini. Gimana nanti tidak jadi satu juz ini kalau ada yang terus menangis, ya. Ini kalau sudah ada tahu yang semacam itu, ini kan sudah ditentukan, maka kondisional saja. Artinya jamaah itu mengondisikan apakah dia layak untuk sholat di situ atau tidak. Karena jangan sampai dia yang memberikan mudarat kepada jamaah yang lain, ya. Jadi kalau bilang gimana sih punya, carilah masjid-masjid yang bacanya pendek-pendek saja,
ya. Atau ya siap begitu, ya siap kalau umpama nangis lagi, ya dia membatalkan atau gimana ya, cari yang yang bisa menjadi solusi. Tapi kalau dia bukan sesuatu yang sudah ditentukan ya, jadi seperti tadi kita sholat isya atau apa, lalu kita membaca panjang-panjang, lalu ternyata dia menangis, sunnahnya seorang imam yang fatin, yang faqih, itu dia memendekkan. Jangan ya makin keras bacaan, makin keras tangisan, makin dia panjangkan lagi ya. Dia memberi pelajaran kepada sang ibu ini ya. Rasakan kenapa bawa anak sini ya, bikin ganggu-ganggu. Itu tidak boleh ya. Rasulullah sangat penyayang, dia tahu betul gimana ya. Termasuk juga Rasulullah kadang ini juga termasuk ketika kita umpama dalam seperti ini, dan juga ketika contoh waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam, beliau baca surat Yusuf, surat subuh itu, lalu ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka pada saat beliau ditikam, jatuh tersungkur, sebagian sahabat mengurus jenazah beliau, mengurus beliau karena terjatuh habis ditikam, dan umumnya sahabat masih melanjutkan. Yang pimpin waktu itu adalah Abdurrahman bin Auf, tapi beliau langsung pilih bacaan yang pendek-pendek untuk diselesaikan ya, karena ini ada yang mau diurus ini ya, ada yang sementara peristiwa ya, dan mau cari mana ini pembunuhnya ini atau orang yang menikam. Jadi yang seperti ini kita harus faqih ya, harus paham, jadi mengondisikan dengan keadaan. Ini diantara kefakihan seorang imam ya. Terakhir, nasallallahu subhanahu an yaj'alana min atba'i millatihi al-mutaharrin hadiyahu wa sunnatahu, wa an yushaffi'ahu fina yawmal qiyamati, wa salli ya rabb alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa sallim tasliman katsiran ila yaumiddin. Tamma bihamdillah. Alhamdulillah. Syekh menutup dengan doa ya. Beliau mengatakan, nasrullah, kita meminta kepada Allah Subhanahu an yaj'alana, menjadikan kita semua min adba'i millatihi, selalu menjadi pengikut setia millah, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mutaharrina hadiyahu, yang selalu mau memperhatikan, mengikuti dan selalu mau mengambil ya jejak-jejak dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutaharrin itu betul-betul begitu teliti dan berusaha untuk mengikuti setepat mungkin ya sunnah-sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiyahu wa sunnatahu, petunjuknya dan sunnahnya. Dan mudah-mudahan dengan itu, wa an yusyafi'ahu fina, mudah-mudahan dengan usaha kita, upaya kita mempelajari sunnah beliau dan kecintaan kita kepada beliau dan usaha kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita lewat nabinya sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak ya. Tentu saja yang paling berhak, yang paling kita harapkan syafaatnya adalah Rasulullah SAW ya. Setelah syafaat dari para malaikat, maka manusia-manusia itu saling memberikan syafaat, dan tidak ada syafaat yang terbaik melebihi syafaat dari Nabi SAW. Dan siapa yang paling berhak? Umatnya berhak. Tapi yang paling berhak adalah di antara umatnya yang suka untuk belajar sunnahnya, suka untuk mengamalkan sunnahnya, suka untuk mendakwahkan sunnahnya. Mereka lah orang-orang yang paling berhak untuk dekat majlisnya dan Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh menutup, maka ya Allah, berikanlah salawat wa shalli ya Rabb alaihi, ya Allah berikanlah salawat kepada beliau dan kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada istri-istri beliau, para ummahatul mukminin, wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Alhamdulillah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang telah kita pelajari, dan sebagaimana yang didoakan Syekh, semoga kita bisa menjadi pengikut setia
dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mengistiqomahkan kita untuk senantiasa cinta dengan sunnah beliau dan menjadi pengikut beliau di dunia dan di akhirat. Dengan ini alhamdulillah selesai pelajaran kita. Semoga Allah memberkahi. Hal-hal yang kurang mohon dimaafkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.